Pemerintah belum siap meluncurkan aturan devisa hasil ekspor terbaru yang merupakan hasil revisi peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya upaya untuk mempercepat penerbitan aturan tersebut. Lantas, apakah Presiden Jokowi belum kasih restu akan aturan devisa hasil ekspor di Republik Indonesia? Dan apakah para eksportir tidak khawatir atas kebijakan DHE yang nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Beni Sutrisno. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak Beni, pemerintah mengatakan aturan mengenai devisa hasil ekspor tidak kunjung dirilis oleh pemerintah dan Menko Bidang Airlangga juga menjanjikan aturan tersebut terbit sebelum Lebaran. Apa penyebab aturan tersebut hingga saat ini tidak dikeluarkan? Ya, mungkin ada beberapa kendala penunjukan bank devisa yang bisa melakukan LCS, ya kan, local currency settlement itu kan. Kalau kita dengan Cina udah, karena di Jakarta ada Bank of China yang bersedia untuk melayani transaksi dengan China. Kemarin sudah ditandatangani dengan Korea Selatan. Kita kan punya LCS di samping China, Korea Selatan, dengan Jepang juga, dengan Malaysia dan Thailand. Tentu akan diperluas lagi, mengingat fluktuasi dolar terhadap rupiah juga cukup fluktuatif ya, artinya tidak stabil, artinya naik turunnya itu sangat signifikan. Maka itu akan mengamankan devisa hasil ekspor. Cuma pertanyaannya adalah yang bisa dilakukan, bisa menyimpan cukup besar itu adalah sumber daya alam ya, karena itu kan industri ekstraktif ya, kita tidak pernah memproduksi, hanya menggali dan menjual. Nah, sekarang ada kewajiban hilirisasi, tentu ada processing yang harus dilakukan di dalam negeri. Baik Pak Beni, selain masalah local currency settlement, apakah molornya jadwal terbit aturan baru DHE ini juga karena pemerintah tengah menghadapi tantangan berupa ketakutan turunnya minat investor? Saya rasa enggak. Kita kan menganut rejim devisa bebas ya. Artinya hasil ekspor itu bisa disimpan di dalam negeri, bisa juga ditransfer keluar, misalnya untuk bagi dividen untuk investor asing atau membayar kewajiban pinjaman di luar negeri. Kita tidak dibatasi untuk lalu lintas devisa itu. Hanya kan permintaan pemerintah ada insentif kalau disimpan dalam negeri, tentu insentifnya bisa bersaing dengan negara tetangga, itu Singapura lah misalnya. Kalau kita nyimpan dalam negeri kan bunganya waktu itu hanya satu koma sekian persen, Singapura bisa sampai 3 sampai 5%. Maka di mana devisa hasil ekspor yang belum digunakan, tentu sebagai pengusaha akan selalu mencari tempat di mana itu uang bisa produktif. Baik Pak Beni, kami juga mendapatkan informasi bahwa DHE terbaru ini akan memperluas penempatan DHE, yakni sumber daya alam dan juga hilirisasi SDA dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dan juga menetapkan durasi penempatan DHE di bank domestik selama 3 bulan. Bagaimana pendapat Anda terkait ini? Ya, menempatkan devisa hasil ekspor 3 bulan di dalam negeri itu sih bisa-bisa aja sepanjang itu masih belum digunakan. Kalau dia membentukkan menggunakan hasil ekspor untuk membeli atau untuk membayar bahan baku atau investasi peralatan, ya harusnya diperbolehkan dong. Baik Pak, sebenarnya apa alasan eksportir memilih menyimpannya di luar negeri begitu ya, dan tidak mau membawanya hasil DHE ini ke dalam negeri? Apakah ini juga terkait dengan masalah pajak? Pajak sih enggak ya, karena kita kan juga dengan Singapura, dengan negara lain kan sudah ada pertukaran pajak. Ya, tentu pajak salah satunya, tapi yang terbesar adalah insentif. Kalau uang itu belum digunakan untuk bekerja, mau simpan di mana? Kalau simpan di dalam negeri, pertanyaannya apakah bunga simpan dalam negeri bersaing tidak dengan negara tetangga, kan gitu. Dan negara tetangga juga rejimnya rejim devisa bebas. Hari ini masuk, lusa kita mau pakai bisa aja ditransfer lagi balik ke Indonesia. Baik Pak Beni, dari segi pengusaha sebenarnya peraturan ini seperti apa yang harus diterapkan?
Yang harus diterapkan mungkin setiap komoditi pasti berbeda ya gross marginnya ya. Hal ini kan pemerintah memang fokus terhadap industri ekstraktif yaitu sumber daya alam dan mungkin sekarang ditambah dengan hilirisasinya. Tapi kalau hilirisasi itu kan seperti manufaktur ya, jadi bahan bakunya dia harus beli. Bahan baku harus beli, terus ada processing, ongkos processingnya, baru ada harga jual dijumlahkan. Nah, adakah margin itu bisa disimpan seperti kalau dia menjual barang-barang yang hanya galian atau ekstraktif aja? Itu beda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Baik Pak Beni, tadi Anda menyebut ini ada beberapa ongkos begitu ya, apalagi kalau misalnya kita khusus di hilirisasi. Apakah perbankan domestik di Indonesia ini masih lemah begitu ya untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan di dalam negeri, misalnya untuk pembiayaan sektor hilirisasi industri? Ya mungkin bukan lemah, artinya skalanya kan hilirisasi itu kalau di industri ekstraktif ya misalnya saya contohkan smelters itu kan cukup high investment ya, high investment, high cost ya tentu belum tentu high profit, dia mungkin low profit dibandingkan dia hanya menggali sebagai tambang aja, kalau tambang pasti high profit ya kan, itu bedanya. Baik Pak Beni, terakhir mungkin imbauan untuk pemerintah? Pemerintah saya rasa dengan Kadin, dengan Apindo juga selalu keep in touch dan selalu meminta minta usulannya apa ya kan. Terutama untuk asosiasi sektoral lah, itu yang penting dari asosiasi sektoral itu ikut memberikan kontribusi karena setiap sektor beda sekali trade cycle-nya maupun marginnya. Baik, kami akan terus memantau perkembangan peraturan terbaru terkait dengan DHE ini. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Sama-sama.